Halo Lause, kok nggak sekolah minggu? Loh, memangnya sekarang sudah jam berapa? Wah, ternyata sudah jam 9 ya. Ayo adik-adik, sekarang kita ke sekolah minggu. Hai adik-adik, shalom. Selamat hari Minggu semuanya. Minggu ini tanggal 17 Januari 2021, Pastor Vera akan menemani adik-adik semua di Home Sunday School. Nah, mari saat ini kita mulai mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Ikuti Lause Vera berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama beribadah di sekolah minggu. Kiranya Tuhan pimpin kami semua boleh memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, hari ini kita harus bersyukur karena hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Adik-adik masih ingat pada saat Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya, pada hari yang ke-7 Tuhan Allah beristirahat. Kenapa? Karena supaya pada hari tersebut kita semua bisa datang kepada Tuhan, bisa beribadah dan memuji nama Tuhan. Nah, saat ini kita mau mengucap syukur dan memuji Tuhan. Kita mau naikkan pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita semua bersukacita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Naikkan pujian ini sekali lagi. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan.
Mari adik-adik, kita terus memuji Tuhan. Mari kita masuk gerbangnya dengan hati yang penuh syukur. Kita masuk halamannya dengan puji-pujian. Karena hari ini, besok, dan seterusnya, dan sampai selama-lamanya, biarlah hanya nama Tuhan saja yang selalu dimuliakan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama adik-adik ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi kita dengar pujian ini. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik, Rosu mau kasih tahu kalau kita semua sudah menerima anugerah yang besar dari Tuhan. Anugerah apa? Ada yang tahu? Iya, kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Ketika kita menerima anugerah tersebut, maka secara langsung kita semua adalah anak-anaknya Tuhan. Anak-anaknya Tuhan pastinya berani tampil beda dong adik-adik. Loh, maksud Losu gimana ya yang berani tampil beda? Beda warna kulitnya? Beda rambutnya? Atau beda bajunya? Oh bukan adik-adik, bukan seperti itu. Anak Tuhan yang berani tampil beda adalah anak Tuhan yang ketika digoda, dirayu oleh iblis, wah berani menolak semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, mari kita mau pujikan dan kita mau serukan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang berani tampil beda. Kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Saat iblis menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dan adik-adik boleh berpose di akhirnya ya. Saat iblis menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku
berani tampil beda. Sekali lagi. Aku berani tampil beda. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Lause mau ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Ayo, bagaimana sikap berdoa yang baik? 1, lipat tangan. 2, tutup mata. 3, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Ikuti Lause Vera berdoa ya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan, buka hati kami dan telinga kami agar kami boleh mendengarkan dan memahami firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik boleh duduk yang tenang. Kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, minggu ini Lause Vera mau bercerita tentang penjala ikan yang menjadi penjala manusia. Cerita ini terdapat dalam kitab Lukas pasal 5 ayat 1-11. Kitab Lukas pasal 5 ayat 1-11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Suatu kali, Tuhan Yesus sedang berada di pantai Danau Genesaret. Ada banyak orang yang mengerumuni Tuhan Yesus karena mereka ingin mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Saat itu, Tuhan Yesus melihat ada 2 perahu yang berada di tepi pantai. Nelayan-nelayannya saat itu sudah turun dan sedang membersihkan jala mereka. Adik-adik ada yang tahu jala itu apa sih? Iya adik-adik, jala itu adalah alat yang digunakan untuk menangkap ikan. Bentuknya seperti jaring-jaring. Tuhan Yesus kemudian naik ke dalam salah satu perahu itu. Ternyata perahu yang dinaiki oleh Tuhan Yesus adalah milik Bapak Simon. Tuhan kemudian meminta agar Bapak Simon menolakkan perahunya sedikit menjauh dari tepi pantai. Lalu Tuhan Yesus duduk dan mengajar banyak orang dari atas perahu. Lihat adik-adik, banyak sekali orang yang datang untuk mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Mereka dengan tekun dan taat mendengarkan Tuhan Yesus. Setelah selesai mengajar, Tuhan Yesus kemudian meminta agar Bapak Simon membawa perahunya ke tempat yang lebih dalam. Tuhan Yesus meminta agar Bapak Simon kemudian menebarkan jalannya untuk menangkap ikan adik-adik. Wah, kira-kira apa ya jawaban Bapak Simon kepada Tuhan Yesus? Bapak Simon kemudian menjawab Tuhan Yesus. Katanya demikian,
"Guru, telah sepanjang malam kami bekerja, tetapi tidak mendapatkan ikan. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, maka kami akan menebarkan jala." Kemudian lihat adik-adik, Bapak Simon kemudian mulai menebarkan jalanya. Loh, apa yang terjadi ya adik-adik? Setelah menebarkan jalanya, mereka mencoba menarik jala itu, dan wah, mereka menangkap banyak ikan. Jala yang mereka sebarkan penuh dengan ikan. Sejumlah besar ikan berhasil masuk ke dalam jala itu. Bahkan jala mereka sampai sobek karena banyak sekali ikan yang mereka dapatkan adik-adik. Wah, mereka sangat senang sekali. Lihat kapal mereka adik-adik, penuh dengan ikan. Mereka bekerja keras untuk mengangkut semua ikan-ikan yang berhasil ditangkap itu. Melihat itu, Bapak Simon sungguh merasa takjub. Ia langsung tersungkur dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, aku ini orang berdosa." Bapak Simon merasa tidak pantas dan tidak layak berhadapan dengan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus kemudian berkata kepada mereka semua, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan setelah mereka tiba di darat, mereka segera meninggalkan segala sesuatu, baik kapalnya, keluarganya, maupun harta bendanya, untuk mengikuti Tuhan Yesus. Mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus dan melayani Tuhan Yesus. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari kitab Galatia pasal 1 ayat 15. Kitab Galatia pasal 1 ayat 15. Bunyinya, "Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya." Lalu seulang sekali lagi ya. Galatia pasal 1 ayat 15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Dari cerita yang sudah kita dengarkan bersama tadi, kita tahu bahwa kita juga seperti Bapak Simon tadi. Kita juga dipanggil Tuhan untuk menjadi anak-anak-Nya.
panggilan itu merupakan anugerah dari Tuhan untuk kita adik-adik. Sehingga sudah seharusnya kita bersyukur atas panggilan Tuhan itu. Tuhan sudah memanggil kita untuk menjadi anak-anaknya, menjadi umatnya, menjadi gerejanya. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana ya cara kita bersyukur atas panggilan Tuhan tersebut? Kalau misalnya Bapak Simon tadi, dia langsung meninggalkan segala sesuatunya, meninggalkan keluarganya dan mengikuti Yesus, melayani Yesus. Nah, kalau kita bagaimana? Kan kita masih kecil, belum bisa seperti Bapak Simon tadi. Nah, adik-adik jangan khawatir. Kita bisa mengucap syukur dan melayani Tuhan dengan cara tetap setia mengikuti sekolah minggu setiap hari minggunya. Kemudian kita juga bisa mengikuti Yesus dengan cara rajin berdoa dan belajar firman Tuhan setiap hari. Nah, selain itu, dalam keseharian kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus berani tampil beda dong. Nah, seperti pujian yang tadi Lose sudah ajarkan di awal, bahwa ketika kita melihat ada yang berbuat dosa, maka kita jangan mencontoh atau mengikuti orang tersebut, ya. Sebagai anak Tuhan, kita harus berani tampil beda tentunya. Misalnya contoh, kalau ada yang menyontek, maka kita jangan ikut-ikutan menyontek. Kalau misalnya ada yang mukul teman, wah, kita ikutan mukul? Enggak ya, kita tidak ikut-ikutan. Kita tidak mengikuti contoh yang buruk. Atau ketika kita melihat ada teman yang diejek-ejek, kita ikut mengejek? Enggak ya, anak Tuhan berani tampil beda, tidak mengejek orang lain. Nah, adik-adik, kita harus selalu menunjukkan kasih kepada semua teman-teman kita dan saudara kita. Anak-anak Tuhan berani tampil beda dengan mengasihi sesamanya dan memuliakan Tuhan selalu dalam kehidupannya. Nah, Lause sekarang mau bertanya kepada adik-adik. Kalau misalnya saat ini Tuhan memanggil adik-adik, adik-adik mau menjawab apa kepada Tuhan? Ayo. Tentunya jawab ya. Kita semua ketika dipanggil oleh Tuhan dengan yakin dan percaya jawab ya Tuhan, ya Tuhan. Nah, saat ini kita mau berkomitmen menjawab setiap panggilan Tuhan dengan yakin dan percaya menjawab ya. Kita naikkan pujian sama-sama, dengar Dia panggil nama saya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan yakin dan percaya menjawab ya untuk panggilan Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya,
Ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mari saat ini kita mau berdoa, kita mau berkomitmen kepada Tuhan. Bagaimana sikap berdoa yang baik? 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Ikuti Losuvera berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak yang berani tampil beda, yang berani menolak godaan dosa. Dan kami mau menjadi anak-anak yang berani menjawab iya untuk setiap panggilan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Katakan, amin. Saat ini kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya saat ini, boleh dipegang terlebih dahulu di tangannya. Nanti setelah itu bisa dititipkan kembali kepada Papa dan Mama untuk disampaikan ke gereja. Ayo saat ini kita mau naikkan pujian, bawa persembahanmu sambil mengiringi kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Bawa persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita mau mengucap syukur untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan bersama-sama. Mari kita berdoa ya. Ikuti Losuvera. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan terima persembahan kami ini untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Wah, adik-adik, tidak terasa ya, kita sudah memuji Tuhan dan kita juga sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, saat ini saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita via YouTube. Tapi setelah ini adik-adik jangan lupa kita akan berkumpul lagi, kita akan bertemu di Google Meet ya. Nah, adik-adik setelah ini boleh langsung mengklik link yang sudah dibagikan, yang sudah didaftarkan sebelumnya. Nah, bagi adik-adik yang mungkin hari ini baru bergabung di sekolah minggu dan baru tahu kalau kita ada Google Meet, adik-adik masih bisa mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan link Google Meet-nya. Ya, adik-adik bisa informasikan kepada Lose alamat emailnya adik-adik, sehingga Lose nanti bisa mendaftarkan dan mengirimkan linknya kepada adik-adik ya. Oke adik-adik, kalau begitu sampai jumpa minggu depan dalam ibadah sekolah minggu kita selanjutnya. Mari saat ini kita masuk ke Google Meet. Lose tunggu di sana ya. Sampai jumpa.